Kapolda Metro Jaya meminta maaf atas video Mario Dandi yang lepas pakai borgol sendiri. Ditkrimum Polda Metro Jaya ungkap kasus kelompok pelaku curas senpi. Polres Aceh Utara ungkap kasus narkotika senilai 14,2 miliar rupiah. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Senin 29 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Polda Metro Jaya mengapresiasi masukan masyarakat yang memberi tanggapan terkait video rekaman tersangka kasus penganiayaan berat Mario Dandi yang memasang sendiri borgol kabel tis pada kedua tangannya. Apresiasi dan permohonan maaf ini disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Kapolda Metro Jaya meyakinkan publik bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada Mario Dandi. Tersangka Mario Dandi bahkan dijerat dengan pasal yang sangat memberatkan. Video tersangka kasus penganiayaan berat Mario Dandi yang memasang dan melepas borgol kabel ties ini viral dan menjadi sorotan warganet. Dengan mudah dan santai, tersangka Mario mengambil dan memasangkan borgol ke lengannya. Atas peristiwa ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyampaikan permohonan maaf dan juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kritik dan masukan terhadap penanganan hukum yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dandi. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas, kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Yang jelas saya merasa hal-hal yang sekecil apapun yang menjadi tanggung jawab saya akan lakukan perbaikan. Terima kasih kepada netizen. Saya berjanji ya, ke depan apapun kritikan akan kami perhatikan, dan ini menjadi bahan masukan buat kami untuk perbaikan ke depan. Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat setelah melakukan kekerasan terhadap korban David Ozora hingga sempat koma berhari-hari. Tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Polres Aceh Utara Polda Aceh memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja seberat lebih dari 18 kg senilai 14,2 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini berpotensi menyelamatkan 126.000 jiwa dari bahaya narkoba. Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputra memimpin pemusnahan barang bukti narkotika. Narkotika yang dimusnahkan adalah 12 kg sabu,
7 bungkus ganja seberat 6,2 kg, dan 50 batang pohon ganja. Barang bukti ini merupakan sitaan hasil pengungkapan kasus pada tanggal 12 Mei 2023 dengan 4 tersangka dan pengungkapan kasus tanggal 21 dan 29 Maret 2023 juga dengan 4 tersangka. Pemusnahan dilakukan dengan cara digiling menggunakan mesin molen dan dibakar. Pengungkapan kasus ini berpotensi menyelamatkan 126.000 jiwa dari bahaya narkoba. Tim Humas Polres Aceh Utara, Polda Aceh, melaporkan untuk Polri TV. Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur mengamankan belasan motor yang tidak memiliki kelengkapan dokumen dalam patroli Kamtibmas yang dilakukan pada Minggu malam 28 Mei lalu. Patroli ini juga dilakukan untuk mengantisipasi balap liar dan kejahatan jalanan yang meresahkan warga. Kuda liar, bebas barat. Kelompok pengendara motor ini langsung kabur begitu mengetahui kehadiran patroli polisi. Mereka adalah peserta dan penonton aksi balapan motor liar. Banyak di antara para pengendara motor ini yang tidak menggunakan standar keamanan berkendara seperti helm. Patroli yang dilakukan Polresta Sidoarjo beserta Polsek jajaran ini merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang dilakukan Minggu malam 28 Mei 2023 ini juga sebagai respons terhadap keresahan warga akan aksi balap liar dan kejahatan jalanan lainnya. Kita melaksanakan kegiatan untuk pertama adalah untuk balap liar ya, menjaring kegiatan yang balap liar. Kita amankan beberapa kendaraan, belasan kendaraan yang terlibat balap liar, terutama di beberapa titik yang ada di Kota Sidoarjo seperti di Krian dan di Porong. Ya, untuk kendaraan-kendaraan tersebut kita amankan dan kemudian kita minta mereka untuk melengkapi kelengkapan daripada kendaraan tersebut karena banyak kendaraan-kendaraan itu yang sudah dimodifikasi tidak sesuai dengan spek ataupun ketentuan yang ada. Jadi kita amankan, kemudian nanti apabila sudah lengkap mereka bisa melengkapi, itu tentu mereka bisa mengambil kendaraan. Dalam patroli ini, personel Polresta Sidoarjo memberikan imbauan kepada warga yang masih berada di luar rumah untuk segera pulang jika sudah tidak ada keperluan lagi. Tim Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit.
Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Informasi terhangat dari tanah air. Polda Metro Jaya mengamankan pelaku kasus pencurian dengan kekerasan di minimarket. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mencari minimarket yang beroperasi selama 24 jam dan beraksi pada dini hari. Tim Subditreskrimsus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di toko minimarket Alfamart. Dari kasus ini, tim Resmob Polda Metro Jaya mengamankan 2 pelaku yang melakukan aksinya di beberapa lokasi. 2 pelaku yang diamankan ini merupakan residivis spesialis pencurian di minimarket lintas provinsi. Dalam aksinya, pelaku menggunakan senjata api rakitan dan senjata tajam.
Biasanya pelaku mencari target minimarket yang beroperasi 24 jam dan beraksi sekitar pukul 2 dini hari hingga pukul 4 di pagi hari. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berulang kali, pasal 365 KUHP, pelaku curas ini adalah residivis spesialis Alfamart. Lintas provinsi, kelompok Lampung menggunakan senjata api rakitan dan senjata tajam. Para pelaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk judi online. Pelaku-pelaku ini bukan motif ekonomi. Bukan motif ekonomi, artinya setelah didalami, uang hasil kejahatan itu digunakan main slot. Main slot. Jadi sebenarnya bukan faktor ekonomi, tapi faktor kesenangan dari masing-masing pelaku. Pihak Alfamart mengalami kerugian sekitar 58 juta rupiah atas kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di beberapa minimarket mereka. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP Jo pasal 65 KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rahmadini Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Kenaikan harga telur ayam memberi dampak cukup besar bagi para pemasok telur ayam dan pedagang makanan yang menggunakan telur ayam sebagai bahan utama. Saat ini harga telur ayam di beberapa pasar di Jakarta sudah mencapai Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogramnya. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah telur ayam. Salah satu pedagang telur ayam di Pasar Kalimati, Jakarta Pusat yang turut merasakan dampak kenaikan harga telur ayam, saat ini telah menjual telur ayam dengan harga Rp33.000 per kilogram. Pasar Kalimati, Palmerah, Jakarta Pusat menjadi salah satu pasar utama di kawasan Karet Tengsin, Jakarta Pusat yang merasakan dampak kenaikan harga telur, baik telur ayam, telur puyuh hingga telur bebek. Salah satu pemasok telur mengatakan jumlah telur ayam yang dipasok dalam bulan Mei ini menurun drastis akibat dari jumlah pembelian telur ayam berkurang. Pengurangan dari klien yang beli jadi asalnya 3 jadi 1 peti gitu. Terus yang beli eceran gitu jadi harga dari 3 kilo ke sekilo itu. Depannya semoga bisa turun telurnya, terus normal lagi pasarnya. Selain pemasok telur ayam, pedagang kaki lima pun turut terkena dampak dari adanya kenaikan harga komoditas telur ayam ini. Mereka mengaku mengalami penurunan pendapatan. Para pemasok telur dan para pedagang kaki lima berharap dalam waktu dekat harga komoditas telur ayam dapat turun sehingga aktivitas pasar dan pasokan telur ayam kembali meningkat. Tetap sama, cuman harganya aja yang tinggi. Cuman kalau untuk jualan kita tetap aja harga kita jualan segitu aja ya. Ya ruginya rugi. Kita beli telur segitu, biasa kita maksudnya untungnya agak mendingan itu berkurang. Maksudnya soalnya kita kan juga nggak ngikut naikin kayak telur naik kita ikut naik, enggak, tetap segitu juga harganya kita jualan. Kenaikan harga telur ayam ini terjadi akibat kenaikan harga pakan ternak ayam petelur, juga produksi telur ayam yang menurun akibat cuaca. Atia Numa, Willy Amanda, Polri TV. Satgasus Pencegahan Korupsi Barreskrim Polri melakukan pemantauan distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemantauan dilakukan selama 23 Mei 2023 sampai 26 Mei 2023. Tujuan kegiatan ini adalah agar distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat serta mesin pertanian yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian tepat sasaran, digunakan secara optimal dan tidak diselewengkan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Dukungan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu tugas prioritas Polri dalam mendukung program pemerintah. Berdasarkan data aplikasi Kartu Tani Digital atau aplikasi Rekans, sebanyak 38.700 petani berhak mendapat subsidi, 7.300 petani belum diaktifasi, dan 1.700 petani gagal melakukan aktivasi.
Satgasus pun menyarankan alat dan mesin pertanian yang sudah rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki agar diproses penghapusannya. Satgasus juga melakukan usulan agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Pusat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Saran lainnya adalah agar Dinas Pertanian melengkapi seluruh administrasi serah terima untuk semua alsintan yang diterima Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih.
Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Informasi terhangat dari tanah air. Untuk lebih meningkatkan soliditas TNI Polri dan juga Forkopimda Kepulauan Riau, diadakanlah kegiatan olahraga bersama yang diikuti Forkopimda Kepulauan Riau. Kegiatan ini diharapkan bisa membangun kebersamaan yang kuat demi Provinsi Kepri yang aman dan tertib. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun menghadiri kegiatan olahraga bersama TNI Polri serta Forkopimda Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Pangko Armada 1 Laksda TNI Erwin S. Aldedarma di Makoko Armada, Kota Tanjung Pinang. Laksda TNI Erwin S. Aldedarma menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kapolda Kepri, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Kepri, dan jajaran Forkopimda lainnya. Izinkan kami atas nama jajaran TNI Angkatan Laut dalam hal itu Armada 1 mengucapkan selamat datang di Markas Komando Armada 1 yang terus terang kami mungkin bisa dikatakan sebagai warga paling muda karena kami baru 5 bulan melaksanakan relokasi ke wilayah Tanjung Pinang, ke wilayah Kepri ini, sehingga sekaligus kami izin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan diri, untuk bisa juga menjamu para hadirin dan undangan sekalian. Besar harapan kami, kehadiran kami, Armada 1 di wilayah Tanjung Pinang, di wilayah Kepulauan Riau yang tercinta ini, untuk bisa turut memberikan manfaat bagi segenap masyarakat dan juga komponen bangsa di wilayah Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau ini. Dalam kesempatan ini, Kapolda Kepri berharap kegiatan ini dapat membangun kebersamaan yang kuat agar Provinsi Kepulauan Riau semakin aman dan tertib. Olahraga bersama yang dilakukan antara lain senam bersama, jalan santai, dan latihan menembak. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Program Halo Polisi Polres Metro Jakarta Barat hadir di tengah masyarakat. Kali ini Polres Metro Jakarta Barat menyelenggarakan di pusat keramaian di lobi Laguna Mall Central Park. Program Halo Polisi Halo Polisi yang dicetus oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bertujuan untuk mendengar keluh kesah masyarakat. Di sini masyarakat juga diberi kemudahan untuk membuat surat laporan kehilangan, perpanjangan SKCK maupun penyelesaian masalah lainnya. Gerai program Halo Polisi sengaja dibuat di tempat ramai agar lebih bisa menjangkau lebih banyak warga Jakarta. Kegiatan ini mendapat apresiasi pengunjung mal yang terbantu dengan adanya gerai ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menghadiri tradisi pelepasan Bintara Remaja Angkatan 4852. Dalam kesempatan ini, Kapolda Kaltara juga memberikan arahan kepada Bintara untuk selalu disiplin dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menghadiri tradisi pelepasan Bintara Remaja Angkatan 4852. Dalam acara tersebut hadir pula Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Brigjen Pol Kasmudi serta pejabat utama Polda Kalimantan Utara dan para perwira Ditsamapta Polda Kalimantan Utara. Acara diwakili dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan penampilan para Bintara Remaja Angkatan 4852 dalam memainkan gamelan serta menampilkan tarian Dayak khas Kalimantan Utara. Semangat dan seperti ini, saya semakin optimis dan bahagia serta bangga. Dan luar biasa pada malam hari ini, rupanya adik-adik Bintara Remaja ini mempunyai bakat yang luar biasa, ya. Jadi kita mengucap syukur kita bisa berada di sini dalam keadaan baik dan sehat. Bintara Remaja yang malam hari ini sudah siap untuk diterjunkan ke lapangan. Ya, Prabu Sadara adalah pemimpin yang terhormat. Jadi kalian nanti akan menjadi para pemimpin, paling tidak pemimpin bagi diri kalian sendiri. Ya, dan nanti setelah itu mungkin kalian akan menjadi pemimpin di satu unit. Ya, malam hari ini saya selaku pimpinan Polda Kaltara beserta para perwira sekalian dan Ibu Bayangkari berada di sini berbahagia dan bangga semua lihat kalian semua sudah siap diterjunkan ke lapangan.
Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya juga mengingatkan kepada seluruh Bintara untuk selalu disiplin dalam menjalankan tugas dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtibmas Polsek Kayan Hulu, Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat melakukan terobosan kreatif dengan membina Saka Bayangkara yang beranggotakan siswa dari beberapa sekolah. Pada Saka Bayangkara, Bribka Indra Wahyudin memberikan materi SAR darat terbatas. Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtibmas Polsek Kayan Hulu, Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat, melakukan terobosan kreatif dengan membina Saka Bayangkara, Ranting Kayan Hulu, Babin Kamtibmas Polsek Kayan Hulu. Kegiatan ini dilakukan oleh Bribka Indra Wahyudin kepada Saka Bayangkara Ranting Kayan Hulu dengan memberikan materi SAR darat terbatas. Adapun jumlah peserta kelompok belajar yang hadir sebanyak 35 peserta. Selain itu, Bribka Indra Wahyudin juga membawa buku bacaan sebanyak 75 buah buku yang dibagikan kepada anggota Saka Bayangkara Ranting Kayan Hulu untuk dibaca. Dari kegiatan tersebut, anggota Saka Bayangkara Ranting Kayan Hulu sudah mulai bisa dan memahami cara melaksanakan SAR terbatas. Selain itu, minat baca dari anggota Saka Bayangkara Ranting Kayan Hulu meningkat dengan adanya kegiatan literasi SAR yang dilaksanakan. Dari Humas Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Kepulauan Meranti aktif menggalakkan gerakan peduli stunting di wilayah Kepulauan Meranti. Bantuan ini ditujukan untuk mencegah balita stunting dengan memberikan asupan makanan tambahan yang bergizi. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul aktif menggalang gerakan peduli stunting di wilayah Kepulauan Meranti. Gerakan solidaritas Bayangkara atasi stunting atau yang kerap disingkat Sobat ini berlangsung secara sistematis dan menyasar hingga ke tingkat bawah. Mereka rutin menyalurkan bantuan dalam bentuk pangan non-tunai secara mandiri yang diatensikan langsung Kapolres AKBP Andi Yul kepada seluruh personel di lingkungan Polres dan Polsek melalui Babin Kamtibmas. Bantuan itu ditujukan untuk meringankan beban orang tua dan balita penderita stunting dengan memberikan asupan makanan tambahan gizi. Bantuan rutin ini merupakan inovasi mandiri membantu pemerintah dalam menekan prevalensi stunting, seperti target pemerintah pusat turun hingga 14% pada 2024 mendatang. Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah prioritas dalam pengentasan kemiskinan di Riau yang menjadi penyebab timbulnya kasus stunting. Tim Humas Polres Kepulauan Meranti melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar
demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. ambulans, kita kan juga buru-buru.
Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download
aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Pawai budaya dan multirasial warga keturunan Asia berlangsung di New York, Amerika Serikat. Kegiatan ini untuk mempromosikan keragaman, multikultural, dan toleransi di antara warga Amerika. Warga diaspora Indonesia untuk pertama kali ikut serta dalam parade budaya ini dan berhasil mencuri perhatian warga New York. Berikut laporan tim VOA. Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam parade Asian American and Pacific Islander AAPI Cultural and Heritage di kota New York sebagai bagian dari perayaan Asian American Heritage setiap bulan Mei. Parade yang berlangsung 21 Mei lalu ini bertujuan merayakan keragaman budaya bangsa Asia yang menjadi bagian dari komunitas multirasial kota New York. Ini adalah tahun kedua acara ini digelar Komite AAPI Cultural and Parade di bawah naungan kantor Wali Kota New York. So I am just very proud to be here uplifting our communities. We're united against Asian AAPI hate, but more importantly, we're together. New York City has such a large Indonesian community. We're so proud that they're part of this event and that we're working together in their communities across New York City, but also here in the heart of Manhattan. Sejumlah negara Asia seperti Korea, Jepang, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, serta Indonesia berpartisipasi menghadirkan keragaman budaya, pakaian tradisional, tarian, serta musik, menghibur penonton di sepanjang jalan 6th Avenue dari 44th Street hingga 55th Street, Manhattan. Parade Indonesia mengusung tema Indonesian Heritage, menampilkan berbagai pakaian tradisional Nusantara Indonesia. Sekitar 100 sukarelawan peserta Parade Indonesia dengan bangga memperkenalkan keragaman budaya dan keindahan pakaian daerah Indonesia di jantung kota New York. Meskipun baru pertama kali mengikuti parade ini, tim Indonesia menghadirkan 2 kostum tradisional kontemporer langsung dari tanah air. Pertama, kostum Kalimantan burung enggang yang hanya ditemui di Kalimantan dan menjadi bagian kehidupan warga Dayak. It's an honor to be here today, especially aku sekarang mempersembahkan baju dari Kalimantan, Indonesia, yang dimana ini pertama kali ya kita ikut di parade yang diselenggarakan langsung oleh Mayor Eric Adams dan juga Pak Senatornya. Kostum kedua mewakili Pulau Bali, terinspirasi dari figur mitologi Barong atau Rangda yang banyak ditemui dalam budaya Bali. Kostum ini juga dikombinasikan dengan kain motif Bali. Perwakilan Indonesia dikoordinasi Acha Production New York bekerja sama dengan 8 benua dan Lumitive First didukung KJRI New York, BNI, dan masyarakat Indonesia di kota New York. Trust me, next year Indonesia should perform bigger, better, so that the whole New York and the US will know who we are. Kita bangga banget bisa jalan di 6th Avenue dan meneriakan kata-kata Indonesia, Indonesia, dan semua orang yang menyambut gembira. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih besar lagi, lebih keren lagi, lebih banyak lagi. Jadi Indonesia semakin terkenal di New York City dan juga seluruh Amerika.
Parade diresmikan oleh Wali Kota New York, Eric Adams, didampingi Senator Negara Bagian New York, Chuck Schumer, bersama seluruh perwakilan negara peserta parade AAPI New York City. Like I can see that a lot of Asian countries different associations. Parade berlangsung dari pukul 12 siang hingga 3 sore. Kantor Wali Kota New York menjadikan parade Asian American and Pacific Islander Cultural and Heritage ini sebagai agenda tetap tahunan setiap bulan Mei. Dari New York City, tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.